Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Panji Untoro, dalam siaran video pembelajaran presentasi teknologi IMES. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah materi mengenai pendidikan karakter. Mungkin teman-teman sekalian sudah sedikit paham ya mengenai pendidikan karakter, karena memang pada dasarnya pendidikan karakter memang sudah saat ini memang sudah disisipkan ke dalam pendidikan baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan karakter. Sebelumnya saya akan membacakan peta pembelajaran yang akan kita pelajari mengenai pendidikan karakter. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai latar belakang. Latar belakang ini kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang apa saja yang menyebabkan pentingnya pendidikan karakter, khususnya di Indonesia. Kemudian hakikat dan pengertian. Pada bab ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai hakikat dan pengertian pendidikan karakter. Selanjutnya kita akan lanjut ke bentuk dan penerapannya. Kita akan mempelajari bagaimana sih penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah baik itu di SD, SMP maupun SMA. Yang terakhir kita akan mempelajari mengenai sasaran. Sasaran untuk apa? Untuk siapa saja pendidikan karakter itu. Kita mulai dengan latar belakang. Pada zaman ini degradasi moral semakin meningkat. Itulah mengapa pendidikan karakter dirasakan perlu dan penting sekali, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang, untuk mahasiswa, baik itu untuk anak SD, SMP, SMA maupun perkuliahan. Saya ambil contoh, saat ini di berita-berita sudah banyak sekali berita mengenai anak usia dini yang hamil ataupun juga yang melakukan tindak kriminal. Degradasi moral semakin meningkat. Itu menjadi salah satu latar belakang pentingnya pendidikan karakter. Kemudian latar belakang yang kedua untuk pendidikan karakter adalah runtuhnya budaya nasional. Seperti kita tahu, karakter adalah sangat penting, khususnya dalam hal melestarikan budaya nasional. Selanjutnya, tuntutan globalisasi. Nah, globalisasi pada dewasa ini memang sangat menuntut. Jadi untuk para peserta didik itu diharapkan memiliki karakter yang baik sehingga nantinya mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Contohnya adalah media sosial. Saat ini media sosial sudah banyak, baik itu Facebook, Twitter, BlackBerry, Messenger ataupun yang lainnya. Nah, sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa, karakter yang baik akan menentukan bagaimana ia akan memilih memfilterisasi sosial media yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya, apa sih itu pendidikan karakter? Mungkin teman-teman sudah sering kan dengar apa itu pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang dilakukan di SD, SMP, SMA. Sebenarnya teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu pendidikan karakter? Sedikit pengetahuan mengenai pendidikan karakter kita awali melalui pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang CJNS, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, karakter. Karakter di sini mengacu kepada watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian seseorang. Dan karakter sendiri terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan. Nah, dari kedua pengertian di atas mengenai pengertian pendidikan dengan karakter, dapat kita simpulkan sendiri bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, selanjutnya adalah rancangan penerapannya. Gimana sih dalam penerapannya pendidikan karakter di dunia pendidikan itu?
Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai harusnya banyak ditanamkan sejak dini, sejak SD, SMP, SMA. Nah, untuk nilai-nilainya itu ada banyak sekali. Saya ambil contoh adalah satu, agama. Seperti kita tahu, agama atau religius memegang peran penting khususnya dalam pendidikan. Lalu agama juga memiliki peran penting khususnya dalam membentuk akhlak manusia. Jadi dirasa penting ketika pendidikan karakter kita sangkut pautkan dengan agama. Dengan baiknya religius atau agama dari seseorang, maka insya Allah karakter orang tersebut akan baik. Selanjutnya adalah sikap toleransi. Nah, saya ambil contoh ketika kemarin ada kasus Tolikara di Papua. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kasus toleransi. Kasus di Tolikara mencerminkan bahwa toleransi itu sangat penting, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, bahkan ada lebih dari 5 agama. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, kalian nih sebagai warga Indonesia harusnya bangga dan cinta terhadap tanah air sendiri. Budayakan nasionalisme dan juga cintai produk-produk Indonesia. Nah, itu adalah salah satu nilai yang penting dari pendidikan karakter. Kemudian adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan seperti tadi yang mengacu kepada cinta tanah air. Jadi kita harus nasionalisme tinggi. Nilai-nilai selanjutnya adalah kerja keras. Nah, ini untuk semua manusia ya, manusia itu ada sebaik-baiknya pekerjaan ialah usaha seorang dengan tangan sendiri. Kerja keras adalah salah satu contoh nilai yang penting untuk dikembangkan dalam pengembangan pendidikan karakter khususnya di sekolah. Kemudian demokrasi. Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Nah, seperti kita tahu sekarang ini lingkungan sedang menangis lah istilahnya karena banyak kebakaran terjadi di mana-mana, entah itu di gunung, di hutan-hutan warga itu juga banyak. Jadi kita dalam mewujudkan pendidikan karakter, sikap peduli lingkungan itu adalah penting. Kemudian ada peduli sosial. Nah, untuk langkah kedua kita bisa mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan seperti apa? Nah, pelatihan itu kita merujuk kepada pelatihan yang di dalamnya itu menanamkan sifat-sifat karakter seperti tadi yang saya sampaikan beberapa tadi. Jadi pelatihan semisal saya ambil contoh itu adalah pelatihan menanamkan nilai-nilai kejujuran, menanamkan nasionalisme khusus untuk anak SD, SMP ataupun pelatihan mengenai bela negara itu sangat penting. Nah, untuk sasarannya pendidikan karakter sendiri sasarannya sangat luas ya. Yang pertama adalah tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik. Kenapa sangat penting bagi tenaga pendidik? Karena belakangan banyak muncul kasus mengenai pendidik yang sering menghukum anaknya, menghukum dengan keras, ataupun juga seperti kasus di Jakarta International School. Itu adalah salah satu contoh pentingnya pendidikan karakter khususnya bagi tenaga pendidik di Indonesia. Yang sasaran selanjutnya adalah peserta didik. Nah, peserta didik merupakan inti utama sasaran dari pendidikan karakter karena di sini peserta didik merupakan objek pembelajaran yang nantinya diharapkan melalui program pendidikan dapat meningkatkan karakter mereka. Peserta didik ini dibagi dari tidak hanya mahasiswa di perguruan tinggi, tapi juga dari mulai pendidikan anak usia dini, kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang kemudian adalah masyarakat. Nah, tidak masyarakat di sini pentingnya pendidikan karakter untuk masyarakat itu agar mengulangi tindak kriminal, karena tindak kriminal biasanya terjadi karena karakter masyarakat yang negatif.
saat ini dirasa perlu karena memang banyak sekali kasus-kasus yang masyarakat yang memiliki karakter buruk. Nah, yang terakhir, ada sedikit kata-kata bahwa karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa dibeli, karakter tidak bisa ditukar. Akan tetapi karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari. Sekian dari saya mengenai materi pendidikan karakter. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.